Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Siapa yang sudah pernah nonton film fiksi tentang superhero bernama Tony Stark alias Iron Man? Iron Man adalah film produksi Marvel yang juga merupakan salah satu film Marvel yang sukses. Dalam film tersebut dikisahkan bahwa Tony Stark adalah seorang industrialis, petualang, filantropis, penemu dan ilmuwan. Dia adalah seorang pendiri Maria Stark Foundation, CEO Stark Enterprises, CEO Stark Solutions, CEO Circuits Maximus, CEO Stark International, dan Presiden Kehormatan Stark Resilient. Tony Stark hidup dengan seorang pembantu digital yang sangat canggih dengan dilengkapi sistem komputer yang mendukung kecanggihannya. Pembantu digital tersebut juga dilengkapi dengan aplikasi yang super canggih bernama Jarvis, kependekan dari Just a Really Very Intelligent System. Aplikasi tersebut mampu untuk membuat tampilan gambar sederhana menjadi gambar dengan bentuk visual 5 dimensi. Jarvis, Iron Man di zaman Rasulullah. Dengan menggunakan sentuhan tangan si Iron Man, gambar 5 dimensi tersebut bisa digerakkan dan dilihat dari berbagai sudut, sehingga akan tampak seperti bentuk yang sebenarnya. Tahukah Anda bahwa ternyata teknologi serupa juga ada di zaman Rasulullah? Hal ini terjadi pada saat Rasulullah diisrokan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika malam aku diisrokan dan pada waktu subuh aku telah sampai di Mekah, aku khawatir dengan urusanku. Kemudian aku duduk dengan hati yang sedih. Kemudian melintaslah Abu Jahal dan kemudian duduk di sebelah beliau dan berkata, kamu tampak sedih, apakah ada sesuatu? Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku diisrokan malam tadi. Abu Jahal berkata, kemana? Rasulullah menjawab, ke Baitul Maqdis. Abu Jahal berkata, kemudian saat subuh engkau sudah ada di hadapan kami di Mekah. Rasulullah menjawab, iya. Abu Jahal tidak menampakkan sikap bahwa ia mendustakannya karena takut beliau tidak mau menceritakan hal itu lagi jika kaumnya dipanggil olehnya. Kemudian dia berkata, tahukah engkau jika engkau hendak mendakwahi kaummu, maka kamu harus menceritakan kepada mereka apa yang barusan kau ceritakan kepadaku. Rasulullah menjawab, iya. Kemudian Abu Jahal berkata, kemarilah wahai penduduk Bani Ka'ab bin Lu'ay. Lalu mereka berkumpul kepadanya, datang sampai duduk mengelilingi keduanya. Dia berkata, ceritakan pada kaummu apa yang telah engkau kisahkan kepadaku. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya aku diisrokan malam tadi. Mereka bertanya, kemudian saat subuh engkau sudah ada di hadapan kami di Mekah? Beliau menjawab, iya. Lalu ia Ibnu Abbas berkata, maka ada yang bersorak dan ada yang meletakkan tangannya di atas kepala karena heran atas kebohongan itu menurut mereka. Mereka berkata, dan apakah engkau dapat menyifatkan kepada kami masjid itu? Di antara penduduk tersebut sudah ada yang pernah melihatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka aku mulai menyebutkan ciri-cirinya dan tidaklah aku berhenti menyifatkan sehingga aku lupa beberapa cirinya. Beliau bersabda, lantas didatangkan masjid sampai diletakkan tanpa kesamaran sehingga aku dapat melihatnya. Maka aku menyifatkan dengan melihat hal itu. Ia berkata, dan sampai ini ada sifat yang tidak aku hafal. Ia berkata, kemudian ada kaum yang berkata, adapun sifat tersebut, demi Allah, ia benar. Hadis riwayat Ahmad 2680, disahkan Al-Albani dalam As-Sahihah 73021. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika Rasulullah lupa dengan ciri-ciri masjid tersebut,
Dengan segera Allah mendatangkan gambar masjid tersebut di hadapan Rasulullah dengan gambar yang tampak seperti nyata. Sehingga Rasulullah bisa menerangkan sifat atau ciri-ciri masjid tersebut tanpa ada keraguan. Mungkin jika tidak berlebihan, kita bisa menggambarkan hal ini seperti teknologi Jarvis yang ada di film Iron Man. Di hadapan beliau terpampang sebuah layar berukuran besar yang menampilkan citra Masjid Baitul Maqdis. Berikut halamannya dalam bentuk 5 dimensi, sehingga Rasulullah dapat memutar-mutarnya untuk mengetahui berapa jumlah tiang Masjid Baitul Maqdis. Bagaimana bentuk halaman depannya, seperti apa ukiran yang ada di dinding masjid tersebut, dan lain sebagainya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami bergahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Jika kita mengetahui dan mempercayai akan kebenaran Al-Quran, tentu kita akan semakin mempercayai bahwa Al-Quran memang kitab yang datang langsung dari Allah, sehingga di zaman modern seperti sekarang ini, kebenaran-kebenaran Al-Quran mulai terbukti melalui teknologi dan penelitian ilmiah. Namun bagi orang-orang kafir seperti ini hanya akan dijadikan sebagai bahan tertawaan dan menganggap segala kejadian dan kebenaran Al-Quran yang terbukti itu tak lebih dari suatu hal yang dikait-kaitkan dengan Al-Quran saja. Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan sahabat yang pertama kali mengimani Isra Mi'raj. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang-orang datang berbondong-bondong kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq karena mendengar cerita perjalanan malam Nabi Muhammad SAW. Lalu, apa yang diucapkan temanmu Muhammad? Ujar salah satu di antara mereka. Apa yang beliau ucapkan? Tanya Abu Bakar. Orang-orang bercerita, Nabi Muhammad SAW mengaku telah melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis. Ia diangkat ke langit hanya dalam satu malam. Jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh itu berita benar, sesuai yang beliau ucapkan, karena beliau adalah orang yang jujur, kata Abu Bakar. Abu Bakar tak banyak bertanya. Ia mengimani Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amanah dan jujur. Di kemudian hari, peristiwa itu dikenal dengan Isra Mi'raj. Peristiwa sakral itu terdiri dari rangkaian Nabi Muhammad SAW menaiki buraq hingga langit ketujuh. Ia juga mengalami perjalanan ke Masjidil Aqsa. Para ilmuwan modern menemukan bahwa kecepatan cahaya merupakan pergerakan tercepat yang pernah tercatat dalam sejarah ilmu sains. Berabad-abad sebelumnya, umat Islam telah mengenal buraq yang berarti kilatan cahaya yang mengantarkan Nabi Muhammad SAW menjalani Isra Mi'raj. Nama lahir Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah, yang artinya hamba Ka'bah, yang kemudian diubah oleh Nabi menjadi Abdullah, artinya hamba Allah. Nabi memberinya gelar yaitu Ash-Shiddiq, artinya yang berkata benar. Setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya, sehingga ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar Ash-Shiddiq. Bertemu nasabnya dengan Nabi pada kakeknya bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibu dari Abu Bakar adalah Ummu Al-Khair Salma binti Syahir bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim, yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim. Dah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.